Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatillah wa nafi'il wa salatu wa salamun daiman ila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli dahra ibadallah fa inni musikum wa iyyakum taqwallah taqwa ilahil alamin fa innaha izzun wa izzun fi dunya wa marji'i fiha ila darin wastamsik biha wa sabtana lima tashtahi wa tad'i. Bersyukur dan sebagai panjang kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan ibadah sholat berjamaah, melanjutkan dengan pengajian rutin kita yang bertepatan dengan mengkaji tentang sholat yang teramat penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada juga Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, para pencinta yang senantiasa hidup bersunnahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan itu di wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu jangan sampai hanya menjadi rutinitas kita sehari-hari. Gak boleh. Sholat itu sudah kami sampaikan sebelumnya adalah ibadah yang teramat agung. Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala sendiri memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat Jibril pun tidak diizinkan masuk ke Sidratul Muntaha. Karena itu teramat penting. Pesan yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, sholat ini penting bagi Allah, maka jadikan dia sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu. Bisa dijadikan statement bahwasanya orang yang benar sholatnya dipastikan benar hidupnya. Yang berantakan sholatnya pasti berantakan, pasti, tanpa melihat duniawinya ya. Orang banyak harta itu belum tentu tenang, tapi orang yang sholatnya benar udah pasti sholatnya rapi, hidupnya pasti rapi. Sholat berantakan, hidupnya pasti berantakan. Ini hukum besi, gak mungkin meleset ya. Karena itu kita sangat hati-hati, kita ikhlaskan waktu kita untuk mengkaji tentang sholat ini sampai benar-benar sholat kita menjadi sebuah kegemaran, nggak lagi wajib, nggak lagi kita itu sebagai beban. Itu kan biasanya bisa kita lihat indikatornya. Kalau merupakan sebuah beban, itu pergi ke masjid itu berantakan. Bebannya turun sedikit, biasanya kalau habis sholat lega. Kenapa? Gak punya beban. Memang ini perjalanan fase kita dalam meniti iman ini, fase-fase itu ada. Tapi yang lebih hebat lagi adalah bagaimana sholat itu menjadi kebutuhan dan pada akhirnya menjadi sebuah kenikmatan. Kalau bisa kita berandai-andai, kalau biodata nih, biodata kita selama ini kan kita lihat apa, hobinya apa, olahraga, hobinya apa, baca, hobinya apa, bawa sepeda. Kita harus sampai pada titik hobi kita itu sholat. Hobi kita itu sholat. Sering saya sampaikan dalam majelis yang penuh berkah ini, bahwasanya hobinya Rasulullah cuma 3 di dunia ini. Ya. Di antaranya adalah 1, punya istri yang soleha. Waduh, kalau punya istri soleha itu sudah mendapatkan dunia beserta isinya. Enggak guna apapun yang dapat kita raih di luar sana kalau enggak punya istri soleha itu zero. Sesukses apapun kalau enggak punya istri soleha zero. Yang kedua, Rasulullah wangian. Wangi, Rasulullah suka wangi. Wangi itu jangan pernah menjadi sesuatu yang sekunder ya. Itu harus jadi primer bagi kita. Itu termasuk kebutuhan pokok kita. Wangi. Rasulullah di dunia ini ada gunung, ada laut, ada hutan, tapi Rasul pilih wangi. Sebegitu pentingnya wangi. Nah yang ketiga ini paling penting, wujudnya qurratain besar, dijadikan kesenangan mata hatiku, mata batinku ada
belum sampai pada level senang sholat itu akan jadi beban. Susah kita menjaga disiplin waktu. Sholat hanya sisa-sisa waktu. Nah, melalui kajian kita seperti ini semakin memberikan kita kesadaran yang tinggi. Sholat itu tugas utama kita. Kalau kita lalai, yang lain lalai sudah. Dalam kata gini, antum kita semua dihadirkan dunia ini untuk ini loh, sholat ini. Kalau ini kita sudah abai, kita mau mengharapkan apa dari Allah? Kalau sesuatu yang Allah amanahi kepada kita, kita lalai, apa yang kita harapkan dari Allah SWT? Mau punya anak yang soleh, mau surganya Allah, mau rezeki yang terus menerus. Maka dalam sebuah ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga itu sholat dan kamu harus bersabar untuk itu. Capek gak kita ngingetin anak? Capek, Pak, capek. Tapi itu sudah ada kita dari Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Sabar dalam menyuruh keluargamu sholat itu, sabar. Di antara perintah sholat itu, ya kita ngaji tentang sholat ini. Ini bagian daripada menuju arahnya ke sana. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya. Kami tidak meminta kamu rezeki. Nahnu narzuquka, kata Allah. Sama ayat ini, ya, kamu tidak diminta. Bahkan kami sendiri, kata Allah, yang akan memberi kamu rezeki. Jadi ada hubungannya sholat sama rezeki. Ini ada ayatnya. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah merasa cukup, nggak pernah punya keberkahan harta gara-gara sholat kita berantakan. Sholat hanya sekedar, saya istilahkan yoga sari, cuma datang badan aja, nggak ada isinya, sehingga ada yang hilang di situ. Terlebih dari itu, sholat itu diibaratkan kita renew, memperbaharui kontrak kita sama Allah. Kontrak kita sebagai hamba itu selalu diperbaharui setiap hari. Which is yang mana kalau kita nggak mau memperbaharui kontrak, kita nggak punya hubungan apa-apa sama Allah. Kita tidak terkoneksi sama Allah, putus saat itu. Ibarat kata saat itu kita resign dari hamba Allah SWT. Sebegitu pentingnya sholat. Nah, malam ini kita membahas syarat sah sholat. Kita nggak bisa sholat kita itu dianggap sah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak mengerti apa itu syarat-syaratnya. Kalau syarat wajibnya saya kira semua sudah paham, semua sudah maklum. Siapa orang yang wajib sholat? Muslim, ya kan? Akil, berakal, balik, dan sebagainya. Itu sudah maklum. Nah, yang harus kita highlight malam ini adalah syarat sahnya sholat. Kalau kita nggak tahu ternyata itu adalah syarat sebelum sholat kita nggak menyempurnakannya, percuma kita sholat. Jangan-jangan ini yang buat kita sholat kita nggak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan ini yang menjadikan hidup kita jadi berantakan. Jadi penting malam ini kita bahas tentang syarat sahnya sholat. Sahnya sholat dianggap sah kalau kita mengerti apa itu syarat-syaratnya. Ada 8. Yang pertama adalah taharatul hadatsain. Syurut sihhatus shalah thamaniyatun muslim. Amma syurutul wujub fasittan. Taharatul hadatsain yang pertama adalah suci dari kedua hadas. Suci dari kedua hadas. Hadas besar yaitu junub ataupun setelah haid ataupun setelah ihtilam bermimpi, itu hadas besar. Hadas kecil, pipis, buang air, bersentuhan dan sebagainya sudah pernah kita bahas. Jadi syarat pertama memastikan kita ini dalam keadaan suci. Hadas kecil, hadas besar. Makanya kita bahas tentang
Biar apa? Masuk ke toharatul hadatsain, bersih dan suci dari hadas kecil, hadas besar. Kalau wudhunya kita nggak sempurna, ini syarat sah yang pertama kita nggak bisa penuhi. Karena itu kita ikutin tertibnya kitab ini. Agar apa? Kita nggak naik anak tangga yang salah. Kalau wudhunya udah beres, sekarang kita memastikan bahwasanya ketika mau sholat pastikan kita dalam keadaan suci dari kedua hadas. Sering kami ungkapkan juga di sini, kalau kita ini mandi, walaupun nggak punya hadas besar, niatin supaya mandi kita itu adalah mandi hadas besar. Nah itu uslah dirapin hadas adalah kembali ke setiap saya mandi saya baca. Biar apa? Biar ketika kita benar-benar punya hadas besar, kita nggak lupa. Banyak kejadian itu, hadirin. Ngimamin udah salah selesai, ternyata dia punya hadas besar belum mandi, dia lupa, dia wudhu doang. Nah itu jamaah udah pada pulang semua, gimana dong caranya? Jamaah itu sah, dianya ya nggak dapat pahala sholat dan dia harus pulang, ya dia harus pulang. Jadi dari situ sebaiknya setiap mandi, apa susahnya, apalagi laki-laki mau keramas gak keramas sama aja, mending keramas, ya kan? Cemplung mandi selesai, cepat selesai. Kalau laki-laki beres. Yang ibu-ibu harus butuh waktu memang. Makanya kalau ini memang harus, tapi saya yakin kalau ibu-ibu jarang lupa. Ini bapak-bapak ini sering lupa. Bapak-bapak ini sering lupa hal yang kecil kayak gitu. Setidaknya wudhu kan, kalau sudah malam-malam habis kerja bakti itu jangan langsung tidur, bersih-bersih wudhu, ya. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan junub. Dingin Pak Ustaz malam-malam, makanya saya bilang wudhu minimal. Tapi biasanya orang macam gini, lompong baik, bangun tidur langsung sholat dia, lupa kalau dia punya hadas besar. Karena itu mau lebih afdal lagi mandi sebelum sholat sebisa mungkin, kecuali maghrib dan isya ya agak susah. Kalau pulang dulu kita mandi dulu susah. Setidaknya 3 waktu itu kita bisa mandi ya. Subuh, makanya bangunnya pagi lebih awal daripada sholat subuh, mandi seger Pak, seger sehat. Duhur di kantor agak susah, tapi kalau di rumah mandi sebelum masjid. Biar apa? Biar toharatul hadatsain, tohir, suci dari kedua hadas. Kaunul musalli tahiran minal hadatsain al-asghar wal akbar. Bahwasanya kesimpulannya adalah bahwasanya seseorang yang ingin sholat dia memastikan dia bersih dari hadas kecil maupun besar. Bima'in aw turabin bi syartihi. Dia suci baik dengan air ataupun dengan turab atau debu. Nah ini menarik. Kalau antum lagi hadas, tiba-tiba PDAM mampet, gak punya air, what to do? Jangan sampai kayak adul ngomong, guling-guling deh di pasir. Ngapain Meng? Lah ini kan kita punya hadas besar, gak perlu. Cukup dengan tayamum. Cukup dengan tayamum. Selesai urusan. Ya, kalau benar-benar tidak ada air. Dipastikan kita suci dari hadas besar dan hadas kecil dengan air, dengan media air dan juga debu. Fala tasihhu sholatu man shalla bighairi taharin ma'ududi ahadima. Enggak boleh dan tidak sah seseorang yang punya hadas kemudian ada salah satu di antara keduanya, di antara air atau debu, tapi dia tidak mensucikan dirinya, enggak sah. Antum punya hadas, sementara ada salah satu di antara imma air wa imma turab.
imma air atau debu. Kalau tidak ada air atau debu, salah satu di antaranya. Kalau masih ada, maka wajib bersuci. Tsumma in kana 'amidan 'aliman athim. Kalau misalnya kita paham betul kalau kita enggak suci, baik hadas besar, hadas kecil, sholat aja gitu, apa hukumnya? Berdosa. Antum punya hadas, malu Pak Ustaz, teman-teman saya sholat semua, saya sholat dosa. Karena kita bisa beribadah, nggak boleh, harus wudhu atau tayamum, wajib. Kalau ngerti dia ini lagi hadas, tetap baik, tetap sholat, dosa. Ya, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, aunasian, lupa lagi tadi mau ngangin misalnya, langsung aja sholat. Uthiba ala qasdihi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia pahala untuk niatnya. Orang lupa, ingatnya kapan besok, oh ternyata kemarin saya mau angin sebelum sholat, gak apa-apa. Allah Maha tahu dan kita diberi pahala atas niat kita sholat tersebut. Amma faqiduhuma, kalau kita tidak mendapatkan air, juga tidak ada debu, fayusalli wujuban li hurmatil waqti wa yu'id, maka dia masih tetap sholat menghormati waktu, tapi nanti harus diulang. Nah, menarik nih. Bapak dari perjalanan, gak ada debu, gak ada air, terus gimana Ustaz? Pray kita sholat? Gak boleh pray sholat. Tetap kata ulama, sholat lihurmatil waqti, untuk menghormati sholat itu. Nyampe ke rumah ketemu air, alhamdulillah, sholat lagi berarti diulang. Ya, itu ya. Ada orang yang tanpa suci, masih punya hadas, tetap baik sholat fa'athima, maka dia berdosa. Aunasya, dia lupa kalau dia itu berhadas, uthiba ala qasdihi, maka dia diberikan pahala atas niatnya. Atau orang sedang tidak mendapati, nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada media untuk dia bersuci, apa yang dilakukan? Tetap sholat saat itu di waktu yang sama, tapi nanti diulang lagi. Nanti ya di sini ya, toharatul hadasain, harus suci dari kedua hadas. Baik. Yang kedua, at-taharatu 'anil najasat fi thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis. Apa yang suci? Pakaian, badan, dan juga tempat kita sholat. Yang harus suci apa? Baju, pakaian, badan, dan tempat kita sholat harus dalam keadaan suci. Udah rapi, udah wangi dari rumah, nyampe ke masjid, tempat sholatnya ada najis, ada kotoran burung, ada kotoran cicak dan sebagainya. Jangan itu nggak boleh. Harus tiga-tiganya harus suci. Kecuali najisnya adalah najis yang dimaafkan di badannya atau di bajunya. Contoh, lagi sholat tiba-tiba nyamuk lewat, terpukul daripada kena DBT, ada darahnya, itu dimaafkan, tidak ada masalah. Ya, asal jangan darahnya orang aja. Orang lewat digepak, ada darahnya keluar kena kita, itu kena, bukan maafu itu namanya, darahnya najis. Apa saja yang dimaksudkan dengan tempat, maka tempat itu adalah waktu kita sholat itu. Di tempat kita benar-benar sholat. Kalau saya sholat di sini, sholatnya kan panjang sampai ke sana. Yang najis di sini misalnya, boleh nggak sholat saya di situ? Kan tersambung dengan najis misalnya. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang dimaksud
maksud tempat sholat adalah tempat benar-benar kita sholat. Wa taharatu fi badanihi, badannya harus sholat. Dan jangan lupa wa minhu, dan di antara badan yang sering orang lupakan, batinul aini wal fani wal anfi, adalah bola mata kita, mulut dan apa yang ada di dalam mulut, wal anfi, dan juga hidung. Ini termasuk hal-hal yang harus disucikan. Kalau kita di dalam mulut kita masih ada sesuatu yang najis, termasuk najis apa? Khamar. Kumur-kumur belum beres, ada alkoholnya di situ. Gak boleh. Ya, mulut termasuk. Mata, kalau mata hati-hati. Gak boleh. Wa taharatu fi makanihi alladhi yulaqi badanahu aw mahmulahu. Tempat yang diwajibkan tohar itu batasnya apa? Batasnya ketika kita berdiri di situ, ini kita pakai untuk sholat, atau ketika kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu bersambung dengan badan kita. Saya kalau usah tempat sholat ini, ada najisnya di sini, nggak boleh. Ini barang kita bawa nyambung dengan kita, nggak boleh. Misalnya kita sholat di sebuah lapangan, udah masuk ke sholat, kita bawa sapi nih, tempat ikat nggak ada Pak Ustaz. Ya udah saya sholat sambil pegang tali sapi ini. Sapinya ada najisnya. Besar nggak sholat kita? Bersambung dengan najis? Enggak ya? Enggak, karena tadi saya bilang bahwasanya yang wajib suci itu adalah yang kita pakai buat sholat sisanya. Maka pada kasus tadi masih boleh. Kemudian selanjutnya yang ketiga, satrul aurah. Nanti kita akan bahas batasan-batasan aurat. Di mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan, mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan di depan ajanib itu orang asing, atau depan keluarganya. Semuanya ada batasan. Tapi yang saya ingin tegaskan sini adalah gimana ketika waktu sholat auratnya harus ditutup. An-thalitha min syurut sihhat shalah satru aurat al-musalli bima yashmaluha wa yamna'u idrak launiha bima yastahatu alladhi al-basar mu'tadil. Yang pertama, seseorang tersebut harus bisa menutup aurat dengan sesuatu barang. Syarat yang pertama adalah bahan yang digunakan adalah bahan yang tidak transparan alias nerawang. Gimana cara kita memastikan orang tersebut dikategorikan bajunya nggak sah dibuat sholat karena transparan? Ketika kita ngobrol. Jadi dalam kaidah fikih itu ada namanya majlis takhatub. Apa majlis takhatub? Adalah jarak yang digunakan seseorang untuk bicara. Saya kalau Pak Sugeng lagi bicara berdua, kira-kira batas kita ini berapa meter? 1 meter ada. Nah, ketika jarak 1 meter ini saya bisa melihat auratnya Pak Sugeng gara-gara bajunya ini transparan, maka itu nggak boleh. Ustaz, bajunya kalau di 1 meter nggak kelihatan, tapi kalau dideketin kita lihat bahannya kelihatan dalamnya, auratnya kelihatan. Nah itu nggak boleh. Udah niat. Maksud yang transparan yang boleh adalah fi majlis takhatub, jarak ketika seseorang bicara. Let's say 1 meter. 1 meter itu kelihatan apa nggak auratnya? Nah kira-kira gitu. Ukuran kategori terlihat atau tidaknya ketika saat bicara kelihatan atau enggak orangnya. Ini putar-putar kalau kita di Mekah. Di Indonesia hampir aman. Kita nggak kekurangan bahan, alhamdulillah. Di Mekah itu orang-orang di Asia Selatan, Bangladesh, Nepal, dia punya ihram tipis banget.
Jadi banget. Ini salah saya belum tebal ini Mas. Ini pakai di badan. Ya itu walaupun enggak ini tetap aja kalau kena keringat sedikit transparan jadinya. Enggak boleh. Minimal bau anduk kalau punya kalau ihram bau anduk. Nah itu gambaran gimana cara kita menutup aurat. Jadi menutup aurat wajib. Sebelum kita sholat kita pastikan aurat kita tertutup. Aurat kita tertutup. Baik. Yang dimaksud aurat itu yang dilihat secara horizontal. Silakan. Secara horizontal, tidak vertikal. Di sini nggak ada contohnya. Di kampung kami masih ada. Ada surau orang-orang tua zaman dulu punya langgar terbuat dari kayu. Di bawahnya tinggi. Orang kalau lagi jalan di bawah itu bisa ngeliat orang di atas. Wah, Pak Sugeng pakai sarung. Nah, kelihatan auratnya enggak apa-apa ya. Karena yang dimaksud menutup aurat adalah secara horizontal, bukan vertikal. Atau bisa jadi kita dari atas melihat. Dari atas dari bawah, ada orang sholat di bawah, bajunya agak longgar, terlalu longgar, akhirnya bisa kita auratnya enggak masalah, tapi itu berdosa. Terhadap orang-orang. Nah, yang dimaksud adalah secara horizontal. Wa in haka hajmuha kasarawil dayyiqah. Walaupun yang digunakan pakaiannya adalah pakaian ketat. Pak Sugeng malas udah baru hadir di wisuda anaknya lagi pakai celana yang lagi trending sekarang, celana yang ketat banget celananya. Ya kan? Kebentuk pahanya Pak Sugeng. Itu gimana? Boleh. Tetap dia boleh menggunakan celana tersebut untuk sholat. Ya. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan sholatnya sah tapi berdosa karena melihatkan luka tubuh yang merupakan auratnya. Beda laki-laki. Wala yakfi ma laisa bijaramin kaululmah. Jadi menutup aurat itu sekali lagi menutup aurat harus dengan kain atau barang. Saya bangun tidur, nauzubillah misalnya kebakaran, barang-barang udah kebakaran semuanya. Belum sholat isya, saya harus sholat isya. Nggak ada baju, nggak ada pakaian. Nemu kardus, saya pakai itu kardus. Tutup, yang penting pusat, sama lutut. Boleh nggak sholat kayak gitu? Boleh. Dia harus berbentuk sesuatu. Menutup aurat berbentuk sesuatu. Nanti saya akan sebutkan apa saja yang bukan sesuatu barang yang bisa dijadikan alat untuk menutup aurat. Soalnya kita katakan walayak fi ma laisa bijarmin. Enggak boleh sesuatu itu tidak berbentuk. Menutup aurat tapi tidak berbentuk. Saya kasih tahu. Kalburma seperti dalam keadaan gelap. Pak Sugeng malam-malam bangun, ya pakaiannya malas susah jauh. Saya mau sholat, saya matiin semua lampu. Saya sholat sendirian, ya kayak kantor doang misalnya. Kan gak ada yang lihat Ustaz. Walaupun gak ada yang lihat, tetap dalam keadaan gelap sekali gak ada yang lihat, itu bukan menutup aurat, itu menutup cahaya. Auratnya tetap ada dan gak boleh meskipun gak ada yang lihat. Ada Ustaz anak saya di samping saya gak lihat aurat saya, tetap karena menutup aurat bukan dengan menghilangkan cahaya. Syaratnya adalah dengan menutupi aurat itu dengan sesuatu, kain kah atau barang apapun yang bisa dijadikan penutup aurat. Saya mau tanya, ada satir ya yang begini, kan ada yang portable, ya yang portable. Katakanlah saya bikin bulat, nggak ada yang lihat. Saya sendiri di dalam, saya sholat, kan dari luar nggak kelihatan. Itu sah nggak itu? Wah itu nggak nutup aurat, ya nggak nutup aurat. Dia harus berbentuk sesuatu.
Ustaz, bukan gelap, bukan baju, tapi kemarin saya dikasih teman-teman saya yang belum haji henna banyak banget. Daripada nganggur, saya pakai kan sekujur badan saya. Saya sholat, boleh nggak ya gitu? Kan tutup. Hah? Ada aja ya, ahli fikih ya. Iya, tapi kepikiran loh mereka. Kepikiran gimana caranya badannya semuanya dikasih henna, itu untuk aurat apa enggak? Kan ketutup kulitnya. Enggak ya, itu bukan pakaian untuk aurat. Bukan jam. Dia harus berbentuk sesuatu yang tutup aurat. Atau cara yang ketiga, henna nggak ada, pakaian nggak ada. Kemarin baru renovasi rumah, banyak banget cat penganggur. Saya cat seluruh tubuh saya. Jadi walaupun saya pakai kapok doang misalnya, lutut saya tutup semuanya, itu boleh nggak? Itu kan aurat nggak kelihatan. Dan ada sesuatu yang menutupi aurat. Tetap nggak boleh ya. Bukan sesuatu yang menutup aurat. Fa'ilam yajib ma yastu jami'uha bihi qaddama sawatayn. Nah, ini orang ahli fikih itu, punten ya Bapak Ibu hadirin semuanya, dia tuh memikirkan sesuatu yang bukan dalam keadaan normal. One day kita mungkin ada di sebuah kondisi yang kita sangat sulit sekali untuk menutup aurat. Nah, in case kita punya sesuatu yang bisa menutup aurat, tapi gak semua. Gak cukup semua untuk menutup aurat. Waktu sudah mepet. Maka ulama mengatakan faqad dama sawatayn, maka yang dikedepankan adalah alat vitalnya dulu. Alat vitalnya yang di depan yang belakang. Pakai dulu, udah sholat. Saking gak ada waktu lagi. Kalau masih ada waktu, belanja dulu. Di Yohan tuh ada masih banyak orang jual baju, ya. Terus sekarang udah ada Gojek. Fa'illam yajid syai'an shalla 'alim wa la i'adata 'alaih. Nah, kalau misalnya kita dalam sebuah kondisi yang kita nggak punya pakaian sama sekali, what to do? Wajib sholat, wa la i'adata 'alaih, dan nggak perlu ulang lagi. Beda dengan air dan debu tadi. Kalau kita nggak punya air dan debu, kita wajib sholat dan harus mengulangnya nanti kalau kita ketemu air atau ketemu debu. Tapi kalau nggak punya pakaian, kita harus gimana? Ini terjadi, misalnya orang-orang yang lagi disiksa, ada orang-orang yang lagi disandra, ada orang-orang yang lagi di penjara. Kadang-kadang pasti sebuah kayak apa yang dilakukan? Nggak sholat, tetap sholat, dan tidak perlu mengulang sholatnya kalau sudah ketemu pakaian. Selanjutnya, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, ini yang keempat. Nah, ini penting juga itu. Makanya di Kementerian Agama kita, kalau orang bangun rumah ibadah, baik itu sholat atau masjid, maka dipastikan pihak-pihak yang punya otoritas menentukan kiblat harus kita libatkan untuk memastikan sholat kita menghadap kiblat. Apa yang dimaksud dengan kiblat? Yang dimaksud kiblat sebagaimana kita ketahui adalah Ka'bah al-Musharrafah. Kita nggak nyembah Ka'bah, itu hanyalah penyatuan arah atau direksi, bukan nyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita harus disatukan oleh satu arah, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. An-rabi'a min syurut sihhatis shalah an yastaqbil al-musalli 'an 'ain al-Ka'bah bi sadrihi. Harus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, benar-benar Ka'bahnya ya. Bukan Masjidil Haram. Harus benar-benar Ka'bah dengan apa? Bi sadrihi. Bukan dengan kepala, bukan mata, bukan hidung, bukan kepala, tapi dengan dada kita. Ini penting. Kenapa ada kalimat dada? Ka'bah itu kan ukurannya kecil, 11 kali 9 kali samping. Tidak mungkin kita persis kena betul Ka'bahnya ini.
sujud. Setidaknya kata ulama, yang harus kita arahkan adalah dada kita. Kalau misalnya Ka'bahnya di sini, Ka'bah di sini, yang paling penting adalah dada kita itu menghadap. Dada kita tidak ada kenanya. Jadi kalau saya masih menghadap kiblatnya saya, agak belok ke kanan sedikit, masih ada dada saya kena. Ya, yang dimaksud menghadap kiblat adalah dada kita menghadap Ka'bah, bukan muka kita. Muka kita barangkali meleset. Rukun Yamani mentok di sini pesaian. Ya, nah, tapi dada kita masih kena. Ada bagian dada kita ya kena Ka'bah. Nah, ini penting kita belajar. Nanti di dalam Ka'bah pun seperti itu. Di dalam Ka'bah kita juga harus, kalau dari dalam Ka'bah ya mustahil kita nggak bisa muka kita nggak kiblat, mau di depannya langsung. Ya, cuman secara fikihnya kalau dada kita sudah mengenai arah direksi kepada kiblat kita, Ka'bah kita, itu cukup. Karena mustahil kita bisa 100% kena betul muka kita kena. Fa'in shalla fiha, kalau dalam kondisi Pak Ketua DKM, Pak Nirwan diundang oleh MBS Pangeran Muhammad bin Salman karena sudah membuat semua Jami Al-Falah ini makmur, maka diundang oleh Pangeran Kerajaan Saudi untuk masuk ke dalam Ka'bah misalnya. Nah, punya keistimewaan suara di dalamnya. Kalau kita sampai di dalamnya, kita akan kemana? Udah kemana? Bebas. Kalau saya ke atas gimana boleh? Saya sholatnya miring kan, dindingnya saya injak, saya ke atas. Oke. Ya jelas direksinya bebas kemana aja ya, bisa ke sisi kanan, kiri, depan, belakang boleh. Tapi syaratnya adalah fa'in shalla fiha wajib 'alaihi istiqbal sya'afisin min bina'iha qadruhu thulutsan dari faksa. Maka kita kalau dalam Ka'bah berbentuk kubus, ayatnya masih ini. Kalau kita ada di dalam Ka'bah, maka kita boleh ngadep sana, ngadep sana, ngadep sana, ngadep sana. Tapi syaratnya adalah harus ada syakhisun, ada bangunan dinding yang harus kita jadikan kiblat. Dan syaratnya minimal thulutsai dira, 2/3 hasta. Ini asta 2/3 berarti segini. Kenapa ini penting diungkapkan? Misalnya na'udzubillah, suatu saat Ka'bah itu dihancurkan oleh orang, dindingnya dihancurin. Ya, kemana kita menghadap? Cari bagian dinding yang ada bangunannya setidaknya 2/3 dari asta. Ini bisa dijadikan kiblat. Oh dihancurin, ternyata ada di sana yang ada bangunannya, itu jadi kiblat. Kalau aku di dalam, kalau di luar bebas. Ya, paham ya? Jadi yang dijadikan dinding kiblat kita harus ada bangunannya. Nggak boleh nggak ada bangunannya. Oke. Wa yustathna masailun la yushtaratu fihi istiqbal qiblah. Ada beberapa kondisi keadaan kita tidak diwajibkan betul-betul menghadap kiblat. Enggak setiap sholat kita wajib. Ada di beberapa kasus kondisi kita nggak wajib menghadap kiblat. Yang pertama, naqlus safar mubah ila mahallin la yusmah lahu nida al-jum'ah. Ini setiap fi syurutul qasr al-akhir. Pada waktu kita dalam perjalanan safar, safarnya harus safar yang mubah, safar perjalanan yang mubah, yang boleh. Kalau seseorang pergi dari sini pergi ke Bandung sudah termasuk